Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatkur Rahman. Saya mahasiswa PBG batch kedua Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2024. Di sini saya akan membagikan video saya, yaitu video PPL ke-1 modul ajar berbasis PJBL, Project Based Learning. Oke, check it out, silakan ditonton dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semuanya, perhatikan. Kita kembali lagi di pelajaran yang sama, yaitu pendidikan agama Islam. Di sini kita masih di bab 8 ya. Di bab 8. Tapi sebelum itu Bapak mau mengabsen dulu. Sebelum diabsen apa? Kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke semuanya? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap gerak. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tadi sudah berdoa. Kenapa kita perlu berdoa? Agar kita mendapatkan rahmat dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan mengabsen dulu. Nah, langsung saja ya. Bapak tanya dulu ke ketuanya. Bagaimana ketuanya, Hanan? Datang semua? Datang. Ya, kelompok 1 lengkap? Kelompok 1 lengkap? Lengkap. Kelompok 2? Lengkap. Oke. Kelompok 3? Sebelum memulai pelajaran, sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, kita akan ice breaking dulu. Ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Se. A ma. A selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari, Rasulullah hendak melewati rumah itu dan nampak si nenek yang sedang menyapu rumahnya. Si nenek dengan buru-buru lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi kali ini tampak ada yang berbeda. Si nenek tidak terlihat di depan rumah seperti biasanya. Padahal Rasulullah sudah bersiap-siap untuk menyapa nenek tersebut. Aneh, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang sedang terjadi pada si nenek. Lalu Rasulullah mendatangi dan bertanya kepada tetangga si nenek, "Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumah ini? Aku tidak melihatnya hari ini." Tetangganya pun menjawab pertanyaan Rasulullah. "Mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasulullah? Bukankah ia selama ini selalu menghinamu?" Mendengar pertanyaan dari tetangga si nenek, Rasulullah hanya tersenyum. Tetangga itu lalu menjelaskan
bahwa si nenek tinggal sebatang kara dan kini ia sedang sakit keras. Maka dengan segera Nabi Muhammad SAW menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu Rasulullah membantu memasak, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek merasa begitu heran melihat ada orang yang berbaik hati membantunya. Ia pun berusaha bangkit dari tempat tidurnya, dan alangkah terkejutnya si nenek ketika tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Dan begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus merawatnya sewaktu sakit, si nenek itu pun langsung menitihkan air mata. Selama ini tidak ada seorang pun yang mau merawat si nenek. Akan tetapi orang yang selama ini dihina si nenek terus-menerus malah menjadi satu-satunya orang yang bersedia merawat si nenek dengan penuh kasih sayang. Si nenek pun segera meminta maaf kepada Rasulullah sembari terus mengeluarkan air matanya. Pada akhirnya si nenek mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslimah yang taat. Banyak sekali orang yang masuk Islam mengikuti jejak si nenek karena melihat akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa ini. Begitulah salah satu kisah teladan tentang Ya, tadi sudah nonton semua videonya? Tentang apa tadi? Tentang Nabi Muhammad yang disalimi oleh nenek Yahudi. Nenek Yahudi, ya bagus. Bapak sekarang mau nanya dulu, ya. Mau nanya dulu ke kelompok-kelompok. Nah, dari video yang ditonton tadi. Dari kelompok satu dulu, silakan. Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Iya, silakan. Nafarel, gimana Nafarel? Setelah melihat video tadi, saya ingin berusaha jadi Ya. orang yang baik Ya. ketika menolong orang lain, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu tuh kelompok satu. Bagus ya. Sekarang kelompok dua. Setelah melihat video tadi. Ya siapa yang mau jawab? Ya silakan, Farhan. Jawaban kelompok kami yaitu nenek tua itu tidak tahu terima kasih padahal sudah ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi akhirnya nenek tua itu mau masuk Islam setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Nah, selanjutnya kelompok tiga. Setelah melihat video tadi, apa yang bisa kamu ambil tadi? Coba. Silakan. Siapa yang mau bacakan? Silakan, Nepi. Ya, silakan. Tidak pegang Nepi, silakan. Ya. Setelah melihat video ini saya sangat terharu. Ya. Betapa mulia sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga saya bisa mengikuti jejak dari Nabi saya, yaitu salah satunya menolong siapapun harus ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan apapun. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Nepi. Ayo semangat. Selanjutnya di materi kedua ini kalian di sini akan Bapak ajak untuk berdiskusi kelompok ya. Yang pertama berdiskusi kelompok, yang kedua mempraktekkan proyek, hasil proyek kalian. Yaitu tentang gambar atau poster nanti ya. Nah, kemarin di bab pertama, di subbab pertama sudah membahas tentang suka menolong orang lain dan merencanakan ingin menggambar apa, ingin membuat poster apa ya. Oke, silakan sebelum itu dimulai semuanya, silakan buka buku cetaknya masing-masing sebagai bentuk literasi kita untuk menambah wawasan kita, untuk menambah ilmu kita ya. Silakan dibaca pelan-pelan, tidak boleh ribut ya. Literasi Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silakan di bab 8 ya. Suka menolong orang lain. Ya.
Ya, waktu bacanya sudah selesai ya. Untuk selanjutnya anak-anak perhatikan. Sebelum kita memasuki ke materi yang lebih dalam ya, yang lebih jauh. Di sini sekarang sudah terbentuk kelompoknya masing-masing ya. Nah, di buku itu perhatikan sudah tertulis di situ ada tugas masing-masing untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Untuk kelompok 1 ya, perhatikan kelompok 1. Mengapa menolong orang lain itu penting? Nah, silakan didiskusikan. Kamu tuliskan ya jawabannya ya sesuai diskusi kelompok kalian ya. Ya. Nah, nanti ditulis di buku tulisnya, nanti salah satu maju ya. Silakan kerjakan ya. Ya, kerjakan nak. Nah. Ya. Untuk kelompok 2 yaitu apa manfaat menolong bagi diri sendiri dan orang lain ya. Ya, silakan ya nanti diskusikan, nanti tulis nak ya. Ya. Ya, nanti tulis bareng. Ya. Nah, selanjutnya kelompok 3. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW memberi contoh dalam hal menolong? Nah, tolong diskusikan nanti kalian tunjuk siapa teman kamu yang mau maju ya. Silakan ya nanti ya dikerjakan ya, ini tugasnya nanti ditulis di buku tulisnya ya. Sekarang silakan panggil dulu kelompok 1 yaitu Ridho, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ridho Andran Pratama dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang 1. Mengapa menolong orang lain sangat penting? Jawaban dari kelompok kami yaitu karena menolong orang lain adalah salah satu ajaran penting dalam Islam, yang mana bisa saling peduli dalam kebaikan di masyarakat dan bisa mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Ta'ala. Iya, tepuk tangan dulu untuk Ridho ya. Bagus ya. Bagus ya. Selanjutnya ayo kelompok 2 silakan. Nah, maju Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa manfaat menolong bagi diri sendiri dan orang lain? Jawaban dari kelompok kami yaitu meringankan beban saudara sesama manusia. 2. Mempererat tali persaudaraan. 3. Menambah rasa kekeluargaan yang harmonis dan saling peduli. Ya, ini dia dari kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 3 silakan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Kirana. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh dalam hal menolong. Jawaban kami yaitu Nabi Muhammad sangat murah hati dan dermawan seperti
video yang sudah kami tonton tadi bahwa Nabi Muhammad SAW ikhlas dalam membantu siapapun tanpa melihat status atau agamanya. Demikian prestasi dari kelompok kami dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan penjelasan terkait materi kita, yaitu tentang suka menolong orang lain. Senang menolong orang lain karena dengan menolong orang lain akan terbantu kesusahannya, ya, akan terbantu kesulitannya. Dan dengan menolong orang lain kita akan mendapat pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik selalu memberikan contoh tentang tolong menolong, termasuknya adalah menolong nenek Yahudi yang buta. Ya, yang di video tadi itu nenek Yahudi yang buta, yang sakit, tua renta. Tapi Nabi Muhammad apa? Tidak pernah mengeluh, walaupun dicaci maki, dilempari kotoran, ya, dilempari tanah, debu, tetap mau menolongnya. Sampai apa? Akhirnya nenek tersebut mau masuk Islam, ya. Jadi kita perlu mencontoh Nabi Muhammad SAW. Menolong itu tidak boleh, tapi tidak boleh mengharapkan imbalan. Harus ikhlas, harus tulus. Karena di dalam surat Al-Maidah ayat 2, ya, dijelaskan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi kita sebagai orang iman diajarkan, yaitu dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, ya. Itulah tadi materi dari Bapak. Silakan untuk selanjutnya, yaitu kalian keluarkan poster kalian atau hasil karya kalian minggu kemarin, ya. Untuk pertama yaitu kelompok 1, silakan maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin membagikan karya kami tentang menolong orang yang sedang terjatuh atau terluka. Ya. Kita harus menolong dengan ikhlas. Oke, kelihatan semuanya gambarnya? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tentang menolong orang yang sudah tua. Ya. Terus silakan. Kita harus peduli dengan orang lain tanpa harus diminta atau diberi imbalan, dan harus tulus. Ya, coba tolong tunjukkan gambarnya. Yang lurus, ya, kelihatan kelompok 1 kelihatan. Kelompok 1, kelompok 3. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membuat poster tentang menolong seorang nenek yang mau menyeberang jalan. Kita harus sigap tanpa perlu diminta. Harus tulus ikhlas lillah karena Allah. Ya, lihat semuanya, coba lihat semuanya. Ya, itu poster menolong orang tua menyeberang jalan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kelompok 3, ya. Oke anak-anak, demikian itulah pelajaran dari kita, yaitu di bab 8 tentang suka menolong orang lain. Di sini Bapak ingin memberikan refleksi dulu. Nah, ya. Bapak mau tanya dulu, bagaimana pelajaran kalian hari ini? Menyenangkan? Oke. Bagaimana kelompok 2 menyenangkan hari ini?
Kelompok 3? Oke, bagus. Ya. Kalian dapat ilmu baru apa tidak? Dapat. Kalian dapat pengetahuan yang baru apa tidak? Bagus. Jadi tadi sudah banyak yang kita pelajari dan Bapak berharap untuk kedepannya nanti Bapak ingin memantau terus ketika di sekolah ini ya, bagaimana kalian dalam setiap harinya ketika di sekolah menolong temannya atau menolong gurunya atau menolong di sekitar kamu ya. Dimulai. Siap gerak. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Silakan kelompok 1. Ya.